Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Dalam waktu kali ini, dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang CDR dan VLSM dalam networking. Nama saya Sony Santana, NIM saya 34111911154, kelas C. CDR, Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing (CDR) adalah sebuah cara alternatif untuk mengklarifikasi alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klarifikasi ke dalam kelas A dan kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. CEDR merupakan mekanisme routing dengan membagi alamat IP jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. CDR digunakan untuk mempermudah penulisan notasi subnet marks agar lebih ringkas dibandingkan penulisan notasi subnet marks yang sesungguhnya. Untuk pengguna notasi alamat CEDR pada kelas full address pada kelas A adalah /8 sampai dengan /15, kelas B adalah /16 sampai dengan /23, dan kelas C adalah /24 sampai dengan /28. Subnet marks CEDR /31 dan /32 tidak pernah ada dalam jaringan yang nyata. Berikut tabel CEDR kelas A, dan ada juga kelas C, dan ada juga kelas B. Masuk ke dalam VLSM, Variable Length Subnet Marks. VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam klasik subnetting, subnetting zeroes, dan subnet honest tidak bisa digunakan. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IV tidak efisien. VLSM. Pada metode VLSM, subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahap perhitungan penggunaan VLSM, IP address yang ada dihitung menggunakan CEDR. Selanjutnya, baru dipecah kembali menggunakan VLSM. Maka setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dilihat subnet yang telah dipecah, maka akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. Berikut tabel VLSM beserta subnetnya. Dalam penerapan IP address menggunakan metode VLSM, agar tetap dapat berkomunikasi ke dalam jaringan internet, sebaiknya pengelola networknya yang dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Routing protokol yang digunakan harus mampu membawa informasi mengenai notasi prefix untuk setiap router broadcast routing protokol. RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, dan lainnya. Bahan bacaan selanjutnya, protokol routing CNARV. Angkat router di dalam jaringan harus mendukung metode VLSM yang menggunakan algoritma penerus paket informasi. Contoh penerapan VLSM 130.20.0/20, kita hitung jumlah subnet terlebih dahulu menggunakan CEDR, maka didapatkan sejumlah angka sebagai berikut. Dan jumlah angka binary 1 pada 2 okta terakhir subnet adalah 4. Maka jumlah subnet sama dengan 2 kali sama dengan 24 dan sama dengan 16. Maka blok tiap subnetnya adalah blok subnet ke-1 sama dengan 130.20.0/20. Blok subnet kedua 130.20.16.0/20, dan blok subnet ketiga
130.20.32 dan .0/20 sampai dengan blok subnet ke-16 yaitu 130.240.20/20. Selanjutnya, kita ambil nilai blok ketiga dari hasil CEDR yaitu 130.20.32.0, kemudian kita pecahkan menjadi 16 blok subnet, di mana nilai 16 diambil dari hasil perhitungan. Subnet pertama yaitu per 20 sama dengan 2 kali sama dengan 24 sama dengan 16. Subnet selanjutnya, nilai subnet diubah tergantung kebutuhan untuk membahas pembahasan ini. Gunakan per 24, maka didapatkan 130.20.32.0/24, kemudian diperbanyak menjadi 16 blok lagi sehingga didapatkan 16 blok baru yaitu blok subnet VLSM 1 sampai 1 sampai dengan 130,20,32,0/24 dan seterusnya. Sampai dengan blok subnet VLSM 1 banding 16 sama dengan 130.20.47. Selanjutnya kita ambil kembali nilai ke-1 dari blok subnet VLSM 1 banding 1 yaitu 130.20.32.0, kemudian kita pecah menjadi 16 banding 2 sama dengan 8 blok subnet lagi. Namun oktat keempat pada network ID yang kita ubah juga menjadi blok kelipatan dari 32 hingga didapatkan blok subnet VLSM 2/1 sama dengan 130.20.32.0/27 sampai dengan subnet VLSM 2 banding 1 sama dengan 130.20.38.22.224/27. Dari VLSM 1. Efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruangan host setiap subnet. Kedua, VLSM mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung router agregasi, juga disebut router summarization. 3. Berhasil mengurangi jumlah root di tabel oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat. Misalnya subnet 192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24 dan 152.168.12.0/24 semua akan didapat diringkas menjadi 128.168.8.0/21. Perbandingan CEDR dan VLSM, yaitu CEDR dan VLSM keduanya memungkinkan sebagai dari ruang alamat IP yang akan secara rekursif dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Perbedaannya adalah bahwa dengan VLSM rekursi dilakukan pada ruang alamat sebelumnya ditugaskan. Suatu organisasi tidak terlihat oleh internet global. Di sisi lain, CEDR memerlukan izin alokasi rekursif dari sebuah blok alamat oleh internet registry untuk ditingkatkan tinggi ISP, tingkat medium ISP, tingkat rendah ISP, dan jaringan organisasi swasta. Berikut tabel dari perbandingan CEDR dan VLSM. Yang selanjutnya, VLSM versus CEDR. Yang ke-1, tujuan CEDR membuat routing tabel lebih efisien dengan subnet yang sudah ada. Yang kedua, tujuan VLSM menggunakan blok alamat yang ada seefisien mungkin. CEDR dapat mengolokasikan suatu alamat yang sudah disediakan oleh internet kepada
Selanjutnya adalah LSM versus CIDR. Tujuan CIDR membuat routing kabel lebih efisien dengan subnet yang sudah ada. Kedua, tujuan VLSM menggunakan blok alamat yang ada seefisien mungkin. CIDR dapat mengolesikan suatu alamat yang sudah disediakan oleh internet kepada ISP high level ke ISP mid level sampai low level dan akhirnya ke jaringan suatu organisasi. LSM ke bagian jaringan ini pada alamat yang sudah digunakan pada suatu organisasi yang tidak terlihat di internet. Selanjutnya, subnetting. Ini adalah suatu proses untuk memecah suatu jaringan IP jaringan ke suatu jaringan yang lebih kecil, atau juga dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan untuk membagi blok setiap alamat IP address dengan menjadi beberapa blok IP address. Selanjutnya, subnetting. 1. Untuk mereduksi trafik jaringan. 2. Optimasi jaringan. 3. Memudahkan manajemen. 4. Mengefektifkan jaringan yang dibatasi area geografis luas. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.